Woi Reva, sun terasa ya katong semua mau habis magang sini. Perasaan kayak baru kemarin saya katong sama-sama buat bedding dan pengolahan hasil. Oh nih boy, gue masih ingat sih, itu dia pun cuaca panas parah sih. Tapi seru sih. Oh, apalagi pas katong pertama kali bikin keripik keladi. Banyak yang gosong, mana harus masak le, ditungku le, bahasa parah sa. Betul. Nah setelah itu, atau buat keripik pisang dan keripik singkong, enak sih, atau bisa cicip sedikit-sedikit. Betul tuh. Terus waktu bikin PCO, tuh gue kagum sih, dari santan kelapa mah bisa jadi minyak murni yang bening. Proses lama, tapi dia pemanfaat sangat banyak. Beta paling suka waktu atau bikin jaka jagung dari sambal luar tuh. Suangnya baru deh rasa juga enak parah sih. Nah iya, dan jangan lupa anggur pisang. Mana oma suruh katong coba satu-satu le, takut mabuk kan. Tapi tetap jadi pengalaman sih boy. Dari situ katong belajar kalau pengolahan hasil itu butuh ketelitian, kesabaran, dan juga ketekunan. Setuju. Oh, terus jangan lupa juga waktu bikin mie jagung. Kan sia-sia jemur lama itu jagung, syukur dia pun rasa enak. Dan yang paling beta ingat tuh, waktu katong bikin bokasi dan media tanam. Awal-awal bau parah sah. Setelah jadi, dia pun tanah jadi gembur baru katong pakai lagi dengan pupuk bokasi. Tambah subur sih. Itu pengalaman lengkap parah sih, dari mulai bikin produk sampai bikin pupuk sendiri. Semua dia pun proses tuh mengajarkan katong untuk kerja keras dan bertanggung jawab. Betul, beta jadi sadar kalau usaha kecil kayak UMKM tuh bukan cuma soal hasil sah, tapi soal proses dan kerjasama nih. Ya, dari pinggir kali ini katong sudah lihat banyak hal berubah termasuk katong dua. Ya boy, mungkin nanti katong akan rindu masa-masa ini. Capek, kotor, tapi pengen cerita sih. Setuju. Sementara itu, di suatu dimensi yang lain. Capek. Coy, hari lu dekat dengan boy, bye. Pasti lu dapat lahan semua. Baru boy sekarang ada mau tanam jagung, semangka. Kayak beta pasti doi banyak. Ya, tapi kita dengar boy itu ada dekat dengan Reva. Ini yang betul sah, percaya. Coba semuanya di belakang. 1 hour later. Betul tidak kenapa nih? Kok gak boleh telusur Ih, biasa. Angel galot dengan boy yang. Angel daripada lu cuma hidup kalau boy dan Reva alasan, daripada lu mau nggak di 14 menit deh. Kalau banyak ilmu yang di sana, dari pengolahan, penanaman, kalau banyak pengolahan tuh berbagai macam produk dari keripik singkong, pisang, ada marning jagung, terus ada buat PCO, Ada anggur pisang. ada minuman herbal, dan kalau banyak ya baik kan sih kapan kesana sih. Ayo. Nah pasti basong kepo dan katong kegiatan magang selama 1 bulan di Keetat S19 Manit itu. Ayo saksikan katong video kegiatan magang selama 1 bulan. Sebelum nonton kenalan dulu ya, karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi siapa tahu abis kenal langsung jatuh cinta nih sama kami. Selamat menonton ya. Kegiatan magang diawali dengan pengantaran mahasiswa ke lokasi magang P4S Tungbers Manikin. Pengantaran ini menjadi langkah awal dimulainya seluruh rangkaian kegiatan magang yang akan dilaksanakan di tempat ini. Kegiatan dimulai dengan pembuatan bedeng. Kami menggemburkan tanah, membuat batas tanam, dan menata lahan agar siap digunakan. Setelah beddingan selesai, kami melanjutkan dengan penanaman jagung. Prosesnya dilakukan dengan cara menugal tanah, memasukkan benih,
lalu menutup kembali. Pembuatan media tanam dan pemanfaatan pekarangan. Kami menyiapkan campuran tanah, arang sekam, dan pupuk organik untuk dijadikan media tanam dalam polybag. Kegiatan ini bertujuan memanfaatkan pekarangan sebagai lahan produktif yang bisa menghasilkan pangan secara mandiri. Pengolahan keripik keladi. Pada tahap ini, umbi keladi dicuci berulang kali hingga air cucian berwarna putih bersih. Proses ini penting untuk menghilangkan getah dan rasa datal. Setelah itu, irisan keladi direndam dalam air kapur selama kurang lebih 1 jam agar teksturnya renyah saat digoreng. Setelah digoreng hingga kering, keripik kemudian dicampur dengan bumbu pedas manis yang membuat rasanya semakin nikmat dan menggugah selera. Pengolahan marning jagung. Proses pembuatan marning dimulai dengan merendam jagung hingga teksturnya lebih lunak. Setelah itu, jagung direbus dan dikeringkan, lalu digoreng hingga meletup dan menjadi renyah. Setelah tahap penggorengan, marning dicampur dengan bumbu agar rasanya lebih gurih dan memiliki cita rasa yang khas. Proses pengolahan keripik pisang dimulai dengan memilih buah pisang yang setengah matang agar menghasilkan tekstur yang renyah. Pisang kemudian dikupas dan dipotong tipis-tipis menggunakan alat perajang agar ukuran irisan merata. Setelah itu, irisan pisang langsung digoreng hingga kering dan renyah sebelum nantinya diberikan bumbu sesuai cita rasa yang diinginkan. Pengolahan anggur pisang. Pada kegiatan ini, kami mengolah pisang menjadi minuman fermentasi anggur pisang khas lokal. Proses diawali dengan mencuci bersih pisang, lalu merebusnya bersama kulitnya. Air rebusan pisang tidak dibuang karena menjadi bahan utama. Selanjutnya, gula dimasak hingga menjadi karamel. Lalu dicampurkan dengan air rebusan pisang tersebut. Setelah itu ditambahkan rempah-rempah untuk memperkaya rasa. Lalu campuran tersebut disaring hingga menghasilkan minuman anggur pisang yang siap difermentasi dan dikonsumsi. Pengolahan keripik balado. Keripik balado dibuat dari bahan dasar singkong atau ubi yang diiris tipis dan digoreng kering. Setelah itu, keripik dicampur dengan bumbu balado pedas manis yang dimasak terlebih dahulu hingga mengental. Lalu diaduk hingga merata. Pengolahan virgin coconut oil diawali dengan mengupas kelapa tua hingga bersih, kemudian diparut dan diperas menggunakan air panas untuk mendapatkan santan murni. Santan tersebut kemudian dibiarkan semalaman agar mengalami pemisahan secara alami. Proses ini dilakukan pada pagi hari karena pada suhu pagi yang masih rendah, proses fermentasi berlangsung lebih stabil dan alami. Sehingga minyak yang terbentuk lebih jernih, tidak mudah teroksidasi, dan kualitas VCO yang dihasilkan menjadi lebih murni. Setelah didiamkan, santan akan terpisah menjadi 3 lapisan, yaitu air, blondo, dan lapisan minyak di bagian atas. Lapisan minyak inilah yang kemudian diambil sebagai virgin coconut oil, yaitu minyak kelapa murni dengan kandungan nutrisi tinggi dan nilai jual yang sangat potensial. Pengolahan jahe instan. Jahe segar dibersihkan, lalu dihaluskan dan diperas untuk diambil sarinya. Sari jahe dimasak bersama gula hingga mengkristal,
kemudian dikeringkan menjadi bubuk instan. Produk ini praktis disajikan hanya dengan menambahkan air panas. Pengolahan kunyit instan. Proses kunyit instan hampir sama dengan jahe instan. Kunyit di blender, diperas, lalu sarinya dimasak hingga menjadi serbuk. Pengolahan lepa jagung dimulai dengan menyangrai kelapa parut dan kacang tanah hingga menghasilkan aroma yang harum. Setelah itu, bahan-bahan dicampur dengan tepung jagung dan gula yang telah dilarutkan dalam air. Semua bahan dimasak sambil terus diaduk hingga adonan mengental dan kalis. Setelah matang, adonan dibentuk menjadi bulatan kecil selagi hangat. Pengolahan jagung bose. Jagung bose dibuat dari jagung yang direbus bersama kacang-kacangan dan santan. Hidangan tradisional ini tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga menggambarkan kekayaan budaya kuliner lokal. Pengolahan sambal luwat. Sambal luwat dibuat dari cabai, bawang, dan jeruk liu khas NTT. Semua bahan ditumbuk dan dicampur dengan minyak panas untuk menghasilkan sambal dengan rasa pedas sejar dan aroma khas yang menggugah selera. Setelah semua produk selesai diolah, kami membawa hasil karya kami untuk dijual di Car Free Day. Di sini, kami belajar langsung cara memasarkan produk, menawarkan kepada pengunjung, dan melihat antusiasme masyarakat terhadap olahan lokal. Kegiatan ini menjadi pengalaman berharga, karena kami tidak hanya memproduksi, tetapi juga membuktikan bahwa produk agribisnis bisa diterima dan diminati pasar. Demikian rangkaian kegiatan magang kami di P4S Tumbers Manikin. Pengalaman ini mengajarkan kami keterampilan, kerjasama, dan kemandirian dalam dunia agribisnis. Terima kasih kepada seluruh pembimbing atas ilmu dan bimbingan yang diberikan. Semoga pengalaman ini menjadi bekal berharga bagi masa depan kami. Terima kasih sudah menonton.